Selamat sore, saya dengan saya dengan Muhammad Ihsan Rabbani dengan nomor handphone 2404121373 dari kelas termodinamika 04. Eh, di sini saya akan menjelaskan tugas merancang PLT melalui presentasi. Yang pertama, saya punya latar belakang kenapa alasan saya memilih tempat ini. Tempat yang saya pilih adalah Kabupaten Teluk Pondama. Nah, Kabupaten Teluk Pondama ini berlokasi di Provinsi Papua Barat dan masih mengalami keterbatasan pasokan listrik yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Jadi pada dasar sebagian besar wilayah ini hanya mendapatkan beberapa jam per hari karena kapasitas pembangkit yang kecil dan bergantung PLTD yang berbiaya tinggi dan PLTS yang belum bekerja optimal. Kondisi geografisnya ini bergunung dan juga memiliki satu pulau yang ada PLTS-nya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan pariwisata dan industri perikanan ya, pembangunan pembangkit listrik berskala menengah seperti PLTU, PLTG atau PLTGU menjadi solusi yang tepat. Nah, lokasi Teluk Pondama yang strategis di pesisir ini menjadi lokasi yang cocok untuk membuat PLTU, pembangkit listrik dengan akses pelabuhan dan memudahkan suplai bahan bakar serta mendukung pengembangan sistem kelistrikan yang lebih efisien untuk masyarakat. Nah, kemudian ini ada PLTS dan PLTD terdekat di eh, Kabupaten Teluk Pondama. Walaupun ada dua, tapi mereka sebenarnya jaraknya berjauhan. Maka dari itu perlu dibuat pembangkit listrik baru di daerah itu untuk eh, menambah pasokan cadangan listriknya. Nah, perhitungan asumsi yang saya ambil pertama adalah total rumah di Kabupaten Teluk Pondama itu sendiri. Karena saya tidak menemukan data dari total rumah yang ada di satu kabupaten itu, jadi saya berasumsi menggunakan ke apa populasi penduduk. Populasi penduduk Kabupaten Teluk Pondama ada 47.494. Dan saya berasumsi untuk membagi satu rumah beranggotakan 4 orang dengan yaitu 4.494 dibagi 4. Jadi 11.873,5. Saya buatkan ke atas menjadi 11.874 rumah. Nah, pada umumnya daerah tipikal daerah yang rural atau di wilayah terpencil menggunakan 500 watt per rumahnya. Jadi terus saya menghitung konektor total load-nya yaitu 11,874 dikali 500 watt yang hasilnya 5,9 mW. Nah, kemudian saya mempertimbangkan diversitas atau peak factor di mana eh, adalah puncak di mana listrik itu paling sering digunakan ya sebanyak apa dalam per hari. Nah, dalam dalam satu hari itu listrik di tipikal rumah di wilayah terpencil tidak terlalu memakai banyak beban harian listriknya tidak terlalu banyak. Maka saya menggunakan diversitas moderat yaitu 0,6. Nah, dari situ dari 5.937 kilowatt saya kalikan 0,6 mendapat 3.562 kilowatt atau 3,56 megawatt. Nah, kemudian saya menambah asumsi lagi yaitu penambahan beban untuk rumah tangga yaitu kayak gedung pemerintahan, sekolah, layanan kesehatan seperti rumah sakit, usaha kecil dan UMKM. Juga dengan tambahan margin cadangan sebanyak 20% dari rencana awal, yaitu 3,56 dikali 1,25, itu 4,45. Nah, berarti saya akan di rancangan ini saya akan membuat PLTU dengan kerja yang lebih besar dari 4,45 megawatt dengan asumsi efisiensi turbinnya 80% dan asumsi flow rate-nya 5 kilogram second. Nah, kemudian ini hasil saya mencari di internet tentang saya mencari dari katalog-katalog manufaktur peralatan-peralatannya. Kemudian saya memilih 5 ini, yaitu ada turbin dari Dresser kaki 4 series steam turbin dengan pressure kerja itu 800 MPa dan temperatur 500 derajat Celcius. Eh, Sebetulnya harusnya ini adalah asumsi kerjanya, tapi harusnya maksimumnya lebih dari ini. Nah, kemudian exhaust steam-nya juga tertulis dengan asumsi efisiensi turbin 80%. Kemudian saya mengambil boiler dari Clipperbrook CB785 dengan practice boiler. Kapasitasnya 2000 dan ada margin 23%. Cuma yang tertulis di sini harusnya
memiliki eh, margin maksimum dari rencana, margin yang lebih dengan apa, kapasitas yang lebih besar dibanding rencana awal yang saya buat. Nah, terkait yang saya buat adalah PLTU, yaitu menggunakan hmm, rangkin dengan rangkin cycle. Ini adalah salah satu perhitungan simple rangkin yang tidak saya gunakan, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini adalah rancangan yang saya buat. Eh, saya berencana menggunakan regeneratif Rankine cycle dengan efisiensi turbin 0,80, yaitu berarti 80%. Efisiensi turbin 80% dengan menggunakan open feed water heater. Eh, saya membuat rancangan awalnya di P1 atau di kondenser itu 0,01 MPa, di boiler di feed water heaternya naik 0,7 MPa, kemudian di boiler naik jadi 8 megapascal, terus di T inlet atau sebelum masuk turbin dengan temperatur 500 derajat Celcius. Nah, kemudian saya menghitung dari stage 1 sudah diketahui MPa-nya. eh, Kita bisa lihat dari tabel nih yang pertama yang saya screenshot, di maka temperatur adalah 45,81, kemudian di entalpinya 191,81, satu spesifik volumenya 0,001010. Kemudian dari satu desiliternya eh dari entropinya 0,6492. Kemudian masuk ke phase 2, karena ini ditekan, T-nya sebetulnya berubah, tapi karena tidak terlalu signifikan, saya mengasumsikan bahwa T-nya kurang lebih sama. Nah, pada H2 untuk mencari H2, karena ini adalah proses pompa pertama, dihitung dengan rumus H2 sama dengan H1 ditambah kerja pompa. Yaitu jika dijabarkan spesifik kolom 1 dikali dalam kurung pressure kedua dikurang pressure pertama. Dan mendapat hasilnya sekitar 192,50 kJ per kilogram. Nah, kemudian S2-nya, karena ini adalah proses dengan suhu yang kurang lebih sama, maka S2-nya spesifik volume entropinya juga kurang lebih sama. Nah, kemudian pada masuk S3, karena semuanya ada apa? Karena ini MPa-nya pressure-nya sudah diketahui, itu sekitar 0,7. Kita cek di tabel A5 di sini di 700 kPa, kemudian cek di 100, oh ini temperaturnya yaitu 104,95, di H3-nya yaitu 697, terus di S3-nya kan, oh ya 199,18. Nah, kemudian masuk ke state 4. Nah, state 4 ini mengulangi proses di S2, yaitu karena ini ada kerja pompa, kita karena ini ditekan, sebetulnya ditekan, kemudian temperaturnya kemungkinan berubah, tapi saya asumsikan lagi sama, yaitu dengan set sebelumnya yaitu 104,9 Celcius. Nah, kemudian menghitung H4-nya juga sama seperti menghitung di H2 di state 2. H3 ditambah di F3 dikali P4 dikurang P3. Itu menurut hasilnya 705,08 kJ per kilogram. S4-nya masih sama dengan S3-nya. State 5, karena temperatur dan MPa-nya sudah diketahui yaitu sebesar 8 megapiksel 8 megapascal dan 500 Celcius. Saya tinggal mencari saja T5-nya di sini. Ini karena ini ada superheated, maka kita mencari di tabel superheated. Yaitu dapat di sini angkanya 300,395 dan 6,7266 kilojoule per kilogram kali K. Nah, kemudian karena ini S5 sudah diketahui, kita bisa langsung mencari Qin. Di sini karena H5 dan H4 sudah diketahui, kita bisa langsung mencari Qin dengan asumsi flow rate yaitu M dot dikali H5 dalam kurung dikali H5 dikurang H4. Nah, dengan hasilnya 13.472,05 kilowatt. Nah, kemudian di state 6, saya menggunakan tabel yang ada di sebelah sini, sebelah kiri saya. Eh, saya menggunakan rumus pendekatan H6S sama dengan KG, eh, oh ya, H6S sama dengan HGS saya Hg6 tambah T1 ratednya dalam Kelvin.
S dikurang S5 dalam kurung S5 dikali dalam kurung S5 min SG6. K6-nya kita bisa langsung dapat di sini 2762,9. Terus SG6-nya kita bisa langsung dapat di sini 6,7074. Terus kita pakai T-sat tadi karena ini adalah T-sat yang Kelvin, yaitu 164,95 derajat Celcius tambah 207,15 untuk merubah suhunya menjadi satuan Kelvin. Kemudian eh, tinggal masukkan angka-angkanya, dapat H6S-nya yaitu 277,34 kJ per kilogram. H6S berarti H6 ideal. Nah, kemudian H6 aktualnya karena idealnya sudah didapetin, H6 aktual yaitu H5 dikurangi efisiensi turbin dikali H5 dikurang H6S, H6 ideal. Dapat angka, tinggal masukkan angkanya terus langsung dapat harga sekitar 286,97 kJ per kilogram. Nah, kemudian untuk mencari T dan S-nya di step 6, saya menggunakan interpolasi dari dua tabel ini. Perhitungannya ada di sini. Yang pertama di P 0,6 MPa, saya mengambilnya dari di sini, yaitu 200. Oh, ini kan di batas saturasi. Kemudian masuk pertama 200, di sini 250 derajat Celcius. Terus setelah kita mengambil datanya dari dua tabel ini, kita catat. Terus ini adalah proses interpolasinya untuk T dan S-nya. Perhitungan yang saya dapat, T di 0,7 itu 223,76 derajat Celcius. Yang mana ini adalah di luar dari kubah saturasi. Ini adalah superheated, pasti sedikit superheated. Karena ini adalah tahap turbin kedua. Yang dimana tahap turbin yang pertama udah lewat, ini masih di turbin kedua. Nah, kemudian setelah dapat H6 dan H7 aktual, temporal ini untuk mencari temperatur. Kemudian karena tadi sudah dapat H6, H7, kita menghitung fraksi uapnya dulu ya harusnya. Ke sini yaitu dengan rumus Y sama dengan H7 min H2 per H6 min H2. Tadi H2-nya sudah kita dapat, yaitu 192,5. Tinggal masukin angkanya, terus kita dapat Y-nya yaitu 18,65%. Berarti ada 18,65% uap yang masuk ke feed water. Nah, kemudian pada step 7, saya mengambil tabel di 10 KPA lagi, yaitu di sini, mengambil HF dan HG-nya, itu 91,81 tadi sudah digunakan di yang pertama, di step pertama. Terus HG-nya 205,83. SF-nya 0,6492 dan SG-nya 81,488. 2000, oh ini maaf, ini 2400. Oh, 2583 ya benar. Nah, terus kemudian pertama kita harus menghitung karena ini ada di dalam kubah saturasi, kita akan menghitung X-nya yaitu dengan rumus X7S atau X7 aktualnya sebesar 0,848 ya, uap basah, white vapor. Nah, kemudian dari H7S, habis kita dapat X-nya, kita bisa dapat H7 idealnya, yaitu dengan HF ditambah X7 ideal dalam kurung HG min HF dikali dalam kurung HG min HF. Masukin semua angkanya, terus kita dapat 221,652 kJ per kilogram. Nah, dari H7S ini kita juga bisa dapat langsung H7 aktualnya berapa. Nah, tinggal masukin angkanya lagi, H6 dikurangin efisiensi turbin dalam kurung H6 dikurang H7 ideal. Masukin angkanya langsung dapat 2338,07 kJ per kilogram. Nah, habis itu kita juga setelah menghitung H7 aktualnya, kita bisa dapat eh, X idealnya. Yaitu tinggal lagi angkanya tinggal masukin aja H7A dikurangin KF dikurangin HF dikurang per HG dikurang HF. Hasilnya 0,896. 0,896. Nah, dari situ
kita bisa mencari S7-nya, entropi di 7, SF tambah X7 aktual sama dengan SG minus F. Tinggal masukin lagi angkanya dapat 7,365 kJ per kilogram. Nah, terakhir, tadi kita sudah menghitung, karena kita sudah dapat H5, H6, dan H6, H7-nya, sudah dapat IE-nya juga, kita bisa menghitung waktu turbin pertama, waktu turbin tahap 1 dan waktu turbin tahap 2. Waktu turbin tahap 1 itu H5 min H6, makanya dapat 3.399,5 dikurang 2.896,92 ditambah 1 min Y. Y-nya tadi didapat 0,1865. Terus terakhir adalah H6 min H7 yaitu 289,286,97 dikurang 233,8,07. Dapat hasilnya 958,44 kJ per kilogram. Habis itu untuk dapetin WNET setelah dapat W turbin kita perlu WPAM. WPAM-nya tadi sudah dihitung di S1, S2 dan S4 dengan rumus ini PF dalam kurung P2 min P1 hasilnya 0,647 ditambah 8,088 yaitu hasilnya 8,785 kJ per kilogram. Nah, untuk dapetin WNET-nya kita tinggal mengurangi W turbin dikurangin W pompa keseluruhannya. Dua pompanya tadi. Nah, hasilnya dapat 949,65 kJ per kilogram. Nah, WNET-nya dari hasilnya WNET-nya kerja PLTU-nya ini tinggal dikali flow rate-nya aja, yaitu tadi kita sudah asumsikan 5 kg per second. Terus, eh oh iya, karena QIN-nya udah dapat juga di sebelumnya, di sini udah dikali flow rate juga, bukan QIN per kilogramnya, tapi QIN keseluruhan. Kita langsung bisa hitung efisiensi thermal secara keseluruhan, yaitu WNET dikali QIN. Nah, eh, oh iya, Eh, ini hasil dari perhitungan tadi jika semuanya dimasukin di dalam satu tabel yang sama. Nah, dari sini bisa kita lihat TS diagramnya. Dari awal dari satu dengan temperatur yang rendah, cenderung rendah di luar, harusnya dia ada di luar dari kubah ini. Nah, kemudian naik ke atas dia kompas liquid karena dia jauh mendekati kubah ini. Oh enggak, oh salah. Kondenser di P1 itu harusnya berarti dia ada di dalam, ada di garis ini, ada di dalam karena di saturated bukan di luar. Kalau di luar compressed liquid. Naik ke posisi 3 karena mendapat panas dari FWH yang sebelumnya masuk dari 6, ini kan siklus berulang. Terus naik ke 4 lewat masukin dari 3 menuju masuk boiler, naik ke 4, dari 4 oper ke turbin. Nah, turbin melepas membuang uapnya menuju open feed water lagi dari 6 menuju ke 3 kembali, terus dari sisa balik lagi ke kondenser. Kemudian siklusnya berulang. Kesimpulannya, penggunaan open feed water ini meningkatkan efisiensi dibandingkan siklus yang sederhana. Karena sebagai efisiensi bahan bakar salah satunya. Nah, karena sebagian uap dari turbin itu dimanfaatkan lagi untuk memanaskan air setelah masuk pompa pertama. Jadi dari turbin di sini masuk ke sini panasnya masih ada. Jadi yang tadinya di kondenser ini sudah dingin bisa dimasukin lagi ke sini terus dia akan menyetarakan suhunya. Terus pas masuk ke 5 pompa lagi terus boiler lagi. Jadi ada efisiensi bahan bakar. Dan ya, proteinnya juga menurunkan kebutuhan pasti boiler ya tadi sudah disebut. Terus meningkatkan performa keseluruhan sistem tanpa menambah tekanan lokasi. Sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.